Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Muhammad Farisi hari ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 24 Februari 2025. Dan tema kita pada sore hari ini kita akan bahas mengenai keterbukaan informasi publik di bidang hukum di Kejaksaan Tinggi Jambi. 3 narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Bang Nopi T. Swot. Beliau adalah Asisten Intelijen Kejati Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Bang Nopi sudah hadir di studio TVRI. Dan narasumber yang kedua ada Ketua Komisi Informasi Publik Jambi, ada Bang Ahmad Taufik Helmi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah hadir. Dan narasumber ketiga ada Bang Muhammad Ali Rahman, beliau adalah Ketua Komisi Pengawas Advokat Pradi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih mewakili juga. Ketua Pradi yang Pradi sedang tidak ada di tempat. Baik, Bang Sahlan Samosir ya. Iya. Oke. Baik pemirsa, tema kita menarik hari ini karena salah satu ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa semua lembaga publik atau badan publik yang ada di negara Republik Indonesia ini adalah wajib untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Nah, apa sebenarnya keterbukaan informasi publik dan khususnya nanti keterbukaan informasi publik di bidang hukum, lebih khusus lagi di Kejaksaan Tinggi Jambi, akan kita diskusikan pada sore hari. Saya ke Bang Ahmad Taufik terlebih dahulu. Bang Ahmad Taufik, Bang Taufik aja saya panggil. Apa sebenarnya keterbukaan informasi publik? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi harus kita ulang lagi. Siap. Silakan. Iya, makasih Mas Farid. Ini merupakan kegiatan kita rutin ya, Pak Nopi, kegiatan kerjasama antara KI, Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan TVRI Jambi. Ya. Jadi memang kita setiap bulannya kita membahas terkait dengan keterbukaan informasi publik. Dan khusus pada bulan ini memang tema kita khusus itu terkait dengan keterbukaan informasi di sektor penegakan hukum sebenarnya, terutama di Kejaksaan Negeri Kejati ya, Kejaksaan Tinggi. Baik, pertama tentu yang kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait tentang keterbukaan informasi publik. Itu dulu. Informasi publik ini adalah informasi yang dihasilkan oleh penyelenggara negara. Produknya itu adalah penyelenggara negara, yaitu badan publik. Nah, dikelola, diterima dan disimpan, kemudian termasuk dikirim ke pengguna-pengguna informasi publik. Itu sebenarnya informasi publik ini. Kemudian turunannya itu adalah badan publik. Badan publik itu lembaga eksekutif, kemudian legislatif, kemudian yudikatif. Selagi anggarannya menggunakan anggaran APBN atau APBD atau organisasi non pemerintah yang anggarannya bisa dari sumbangan masyarakat, kemudian juga bisa dari bantuan dari luar negeri. Nah, jadi 3 ini badan publik ya. Contohnya apa tuh, Bang Taufik? Iya. Lembaganya? Mulai dari tingkat kementerian sampai ke tingkat desa. Kades itu juga badan publik karena menggunakan anggaran desanya maksudnya ya. Iya. Kemudian di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kepala daerah, kabupaten kota, kemudian di tingkat provinsi, termasuk juga di tingkat lembaga vertikal. Ada tingkat kementerian seperti kejaksaan, ini adalah lembaga vertikal yang kalau nanti kaitannya ke sengketa, ketika ada sengketa publik, termasuk yang lembaga vertikal yang memiliki cabang di Jambi itu bisa diselesaikan sengketanya di Komisi Informasi. Nah, kemudian lembaga publik ini tadi ada 2, lembaga publik negara, kemudian non negara. Non negara itu lebih cenderung seperti ormas, kemudian LSM, kemudian selagi mendapat bantuan dari anggaran pemerintah atau anggaran sumbangan dari dalam negeri maupun di luar negeri, itu termasuk juga badan publik. Kemudian yang kedua yang non pemerintah itu partai politik. Partai politik itu juga merupakan badan publik, non pemerintah. Nah, bagaimana mereka menginformasikan publik itu? Apakah ada
bidang khusus yang di setiap lembaga-lembaga tadi yang kemudian memang harus menyiapkan informasi-informasi dan dipublikasikan bisa diakses oleh masyarakat? Iya, jadi di undang-undang itu disebutkan bahwa badan publik wajib berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, penguasaannya, kecuali informasi yang dikecualikan. Kemudian informasi itu diberikan secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Nah, informasi yang disediakan oleh badan publik. Kemudian di dalam undang-undang itu juga diatur terkait dengan pejabat pengelola informasi publik. Nah itu. Berarti setiap lembaga tadi ada lagi ya bidang khusus yang menangani itu? Ya, intinya yang menangani pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Tetapi kan macam-macam nih. Seperti BUMN, mungkin namanya bukan PPID, bisa itu Humas atau PR atau yang lain-lain. Tapi konsepnya itu adalah PPID. Kalau bahasa di undang-undang kita itu namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Inilah yang mengelola informasi ini. Jadi setiap badan publik itu harus membentuk PPID ini. Ya, PPID-nya ya itu biasanya kalau di lembaga OPD di tingkat provinsi kabupaten biasanya di bawah sekdin, sekretaris dinas. Kemudian ada yang namanya di atasan PPID. Biasanya atasan PPID itu kepala langsung atau direkturnya. Kalau itu seperti BUMN itu. Baik. Baik. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua lembaga negara wajib untuk memberikan akses informasi, memberikan akses dan memberikan informasi, dan juga ada lembaga khusus yang namanya PPID tadi ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sekarang kita tanya Kejaksaan Tinggi. Bang Nopi, apakah di Kejaksaan Tinggi juga melaksanakan amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik tersebut? Ya, terima kasih Mas Faris. Kejaksaan Tinggi Jambi terutama sebagai bagian dari lembaga pemerintah tentu menerapkan kewajiban untuk pengelolaan informasi publik. Nah, di kami di Kejaksaan Tinggi Jambi telah terbentuk juga PPID yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua Komisi. Dalam hal ini PPID-nya adalah ex officio oleh asisten intelijen. Kemudian atasan dari atasan PPID adalah wakil kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Nah, artinya pengelolaan informasi ini kemudian dikelola oleh PPID. Nah, bagaimana caranya kalau gitu PPID Kejaksaan tadi kan strukturnya sudah ada. Nah, bagaimana cara kerjanya, mekanisme kerja PPID di Kejaksaan? Ya, mekanisme kerja di PPID tentu kami kan harus menetapkan pertama mekanisme, semacam SOP lah, bagaimana kemudian permohonan apabila ada yang membutuhkan permohonan informasi, maka kemudian ada SOP yang harus dilalui. Nah, di Kejaksaan Tinggi Jambi sendiri tersedia layanan-layanan, termasuk diantaranya tentu layanan yang berkaitan dengan informasi publik misalnya. Nah, dalam pelaksanaan kemudian kami mempublikasikannya baik melalui medsos, terutama melalui website kami. Artinya memberi kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang kan beberapa kategori informasi yang wajib dipublikasikan. Namun demikian kan tentu terdapat beberapa informasi yang tidak menjadi konsumsi publik. Artinya beberapa informasi yang dalam bahasa undang-undangnya kan dikecualikan. Ya, kami mengelola informasi seperti demikian. Baik. Nanti saya perdalam lagi, saya ke Bang Ali. Bang Ali, ini keterbukaan informasi publik harus ada di semua lembaga pemerintah tadi, juga non pemerintah seperti partai politik maupun ormas yang mendapatkan anggaran dari negara, termasuk di Kejaksaan tentunya.
Nah, bagaimana Anda memandang keterbukaan informasi publik ini? Apakah semua lembaga-lembaga memang sudah menerapkan ini, khususnya di bidang hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan? Karena di advokat pasti berkaitan terus dengan tiga lembaga itu. Gimana, Bang? Ya, jadi advokat ini kan semenjak tahun 2003 sudah ada undang-undangnya gitu. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kami sebenarnya lebih sangat mengharapkan informasi itu. Karena kami di pasal 17 itu disebutkan bahwa setiap advokat dalam membela kliennya berhak mendapatkan data, ya, informasi terkait yang diperlukan. Nah, dalam hal ini memang kalau seperti kata Pak Taufik tadi kan institusi pemerintah ya, yang menggunakan anggaran ya. Nah, kami misalnya dalam membela klien kami membutuhkan misalnya informasi dari kantor Badan Pertanahan misalnya ya, kalau kita misalnya ada sengketa tanah. Yeah. Nah, itu sebenarnya kami malah menjadi user itu sangat penting. Yeah. Begitu juga di institusi pemerintah yang lain ya. Ketika itu kami perlukan, maka itu harus diberikan. Nah, ke publiknya ini memang dalam hukum ini memang ada pembatasan gitu. Tapi seperti kita lihat kalau kita membela suatu perkara itu, kalau sidang itu dibuka untuk umum, itu sebenarnya sudah informasi publik ya Pak ya. Yeah. Jadi informasi publik itu kalau dari sisi perspektif penegakan hukum itu sebenarnya sudah ada ketentuannya. Namun tidak semua boleh dikeluarkan. Jadi misalnya kasus-kasus anak di bawah umur ya Pak ya. Yeah. Atau pencabulan misalnya itu kan tidak boleh ya. Jadi ada pembatasan. Nah, jadi kalau ditanya kepada profesi advokat, justru kami bisa memberikan juga informasi publik misalnya bagaimana kondisi klien kami, dan selain dari itu kami sangat membutuhkan itu, terutama dari institusi pemerintah tadi yang katanya menggunakan anggaran. Nah, sejauh ini memang ini perlu kesadaran lebih tinggi dari pihak-pihak yang bekerja untuk institusi pemerintah. Jadi bahwa sebenarnya data itu penting. Dalam penegakan hukum, data dan informasi itu yang akurat itu penting. Tapi kalau kabur seperti dalam karena kebenarannya kebenaran material. Iya, kalau pidana kita bicara material, kalau perdata kita bicara formil. Ya, saya kira itu kami sangat berharap juga sebenarnya, sangat mendukung itu. Kalau di bidang aparat penegak hukum, apakah sudah menerapkan keterbukaan informasi publik sepengetahuan Bang Ali? Ya, sebenarnya kalau bicara penegak hukum, advokat juga penegak hukum ya. Setelah lahirnya undang-undang advokat tentang advokat tadi. Tapi memang kita masih temui bahwa sulit mendapatkan itu ya. Contohnya apa, Bang? Butuh informasi apa yang harusnya itu terbuka, tapi kemudian tidak bisa diakses misalnya? Ya, contohnya misalnya kalau kita bicara masalah tanah misalnya, sengketa tanah. Untuk di level di advokat, itu seharusnya institusi pemerintah itu tidak boleh membatasi setahu saya. Yang dibatasi itu untuk ke umum. Ke BPN berarti maksudnya? Iya, misalnya salah satu ya. Begitu juga mungkin ke kepolisian misalnya. Kita kan perlu juga menanyakan gitu kan. Nah, dan juga kejaksaan mungkin ya Pak ya. Jadi saya melihat keterbukaan publik ini sangat penting. Apalagi di internal penegak hukum. Itu data itu kalau informasi dan data yang tidak akurat itu justru mempengaruhi ya Pak ya. Putusan ya Pak, kira-kira begitu. Jadi apapun data dan informasi itu harus maksimal kita dapatkan. Oke. Ya. Baik, saya ke Bang Taufik lagi. Bang Taufik, tadi kan ada beberapa informasi termasuk yang disinggung oleh Bang Nopi tadi, ada informasi yang dikecualikan misalnya. Jenis-jenis informasinya apa aja dong kalau gitu? Apakah memang ada yang tidak boleh diakses atau boleh diakses tapi ada permohonan terlebih dahulu? Ada berapa jenis sebenarnya? Jadi sebenarnya asas dari keterbukaan informasi publik ini 80% itulah informasi terbuka. Itu dulu. Nah, ketika ada informasi yang dikecualikan, maka sifatnya ketat dan terbatas. Itu poin keduanya. Jadi kalau ini contoh yang dikecualikan terkait dengan penegakan hukum, mungkin ya, karena kita bicara terkait dengan identitas,
pelapor, saksi dan sebagainya itu adalah termasuk informasi yang dikecualikan ya di undang-undang kita. Tapi katakanlah seperti kasus pertanahan ini sering sengketa, setiap tahun kami sengketa pertanahan karena lebih 100 kalau nggak salah semua informasi atau berapa puluh itu semua tertutup semua. Karena tadi asas informasi itu bisa juga di poin berikutnya, ketika informasi ini rasanya moderat ya lebih besar disampaikan ke publik, itu badan publik bisa menguncinya. Namanya uji konsekuensi. Nah, cuman persoalannya rumusnya itu tadi, ketika kepentingan lebih besar ini moderatnya dari pemahaman itu bisa dikunci. Cuma persoalannya hari ini banyak juga terkadang-kadang lembaga atau badan publik ini yang mengunci. Yang ya contohnya di pertanahan tadi ya. Kita contohnya karena Pak Ali cerita pertanahan, itu hampir semua informasi sifatnya tertutup loh. Tapi tadi rumusnya ada. Rumusnya yang tertutup itu sifatnya ketat dan terbatas. Artinya apa? Ketika orang itu punya kepentingan terkait, katakanlah yang punya kepentingan siapa? Kalau penyelidikan di kepolisian tentu kepolisian. Kalau sampai ke kejaksaan tentu kejaksaan. Kemudian pengacara itu contoh orang-orang yang punya kepentingan terhadap informasi yang dikecualikan itu tersebut. Oke, baik. Gitu. Kalau di kejaksaan berarti informasinya 80% harus terbuka dan 20% harus tertutup. Apa saja itu, Bang Nopi? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema keterbukaan informasi publik di bidang hukum. Tiga narasumber telah hadir di studio, ada Asintel Kejati Jambi, Bang Nopi, Ketua KIP Jambi Bang Taufik, dan ada Pak Ali Rahman dari Pradi Jambi. Kita lanjutkan kembali diskusi kita ke Bang Nopi. Tadi ternyata informasi ini banyak jenisnya, ada informasi setiap saat, informasi serta-merta, bahkan ada informasi yang dikecualikan. Nah, kalau di kejaksaan sendiri gimana cara memilahnya? Mana yang termasuk tiga itu dan mana yang termasuk harus ada setiap saat, ada yang serta-merta, ada yang dikecualikan? Gimana tuh, Bang Nopi? Ya, jadi Bang Faris, semua informasi ini kan tentu merujuknya pada undang-undang. Ya. Kalau tadi dibagi paling tidak ada tiga jenis ini, maka barangkali sebenarnya kalau terkait dengan informasi yang harus tersampaikan itu udah wajib, yaitu kejaksaan wajib. Ya. Nah, yang menjadi concern kami adalah pada kemudian informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan, karena ini berkaitan dengan proses penegakan hukum. Kenapa demikian? Karena di SOP kami memang sudah menjelaskan dan membagi kemudian seperti apa informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan. Saya boleh menyebut misalnya informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon kemudian dapat menghambat proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Misalnya berita acara pemeriksaan. Oh, itu tidak boleh? Sebelum dibacakan, artinya di persidangan. Oh, di persidangan. Kecuali dia memasuki proses persidangan, kemudian informasi itu menjadi terbuka. Ya. Misalnya surat dakwaan yang sebelum dibacakan. Oke. Kalau sudah dibacakan, tentu itu sudah menjadi publik, informasi publik. Surat tuntutan. Nah, yang kedua, informasi yang apabila kemudian dibuka ke publik, maka akan dapat mengungkap identitas dari beberapa pihak, misalnya informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui ada tindak pidana. Padahal kita tahu bersama pada beberapa undang-undang kemudian ada kewajiban untuk menyembunyikan identitas pelapor, kecuali memang karena memang pelapor atau korban yang mau ya. Tapi itu pun bukan dari penegak hukum yang melakukan publikasinya. Nah, yang ketiga, apabila informasi publik ini mengungkapkan data intelijen kriminal,
Artinya memang ya, karena sifatnya, karena data intelijen kriminal ini kan berkaitan dengan tentu rencana-rencana yang berhubungan dengan penanganan misalnya suatu isu atau isu penanganan perkara. Nah, yang keempat, informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon akan membahayakan keselamatan penegak hukum. Nah itu itulah kira-kira yang informasi-informasi yang dikecualikan di kejaksaan. Berarti kalau informasi yang berkala dan ada setiap saat itu bisa diakses ya? Ada website tertentu misalnya? Bisa. Masyarakat bisa mengakses dari terutama website Kejaksaan Tinggi. Kan itu kemudian menjadi informasi terbuka untuk publik. Termasuk misalnya nama jaksa siapa yang menangani perkara tertentu dan lain-lain, itu terbuka juga itu? Ya, misalnya kalau kita berbicara dengan penanganan perkara yang sudah disidangkan, terbuka. Bisa, perlu. Bahkan tahapan persidangan pun bisa terinformasi. Nah, selain di Kejaksaan Tinggi, di Kejaksaan Negeri juga telah menerapkan informasi seperti itu, sehingga jangankan itu, misalnya pelanggar tilang pun dapat diakses dari situ karena memberi kemudahan kemudian dia untuk melakukan pembayaran. Itu. Baik, saya ke Bang Ali. Bang Ali, tadi sudah dijelaskan bahwa kejaksaan sangat terbuka, kemudian sudah ada PPID-nya juga, dan beberapa hal yang memang menurut undang-undang dipublis juga sudah dipublis, tapi ada beberapa hal yang berdasarkan pertimbangan kemudian tidak dipublikasikan. Apa pengamatan Anda terkait dengan keterbukaan informasi publik di aparat penegak hukum khususnya di kejaksaan? Ya, memang kalau kita bicara tentang hukum ini memang ada pembatasan tadi ya. Memang sejauh ini sebenarnya kami bukan hanya kejaksaan sebenarnya, hampir banyak di institusi pemerintah lah ya. Rada masih belum terbuka gitu. Apa mungkin karena kami ini bukan dari bagian pemerintah, nggak tahu juga. Tapi sempat ada wacana organ pemerintah juga kan kemarin. Nah, jadi kami juga berharap adanya sosialisasi keterbukaan ini Pak ya, apalagi ada undang-undang di samping konstitusi kita memang menjamin setiap rakyat tuh mendapatkan haknya Pak ya, informasi. Ini kan lebih spesialis lagi dia undang-undang nomor 14 tahun 2008 tadi kan. Nah, jadi kalau kami sebenarnya mungkin dalam momentum ini sangat berharap bahwa anggota Pradi seluruhnya sangat memerlukan data-data informasi itu dari pihak manapun, dari termasuk pihak kejaksaan, kepolisian gitu ya, dan yang lain-lain ya yang terkait dengan perkara. Dan kami bisa mengerti jika itu dianggap tidak boleh gitu ya Pak ya, kita memahami gitu. Tapi hal-hal yang boleh atau tidak itu kan bisa kita cerna juga, masa masalah ini nggak boleh misalnya kan gitu kan, tentu itu. Jadi keterbukaan juga di dalam hal ini juga antara penegak hukum itu menurut saya penting gitu. Bang Taufik, mana yang sebenarnya boleh? Tadi kan disampaikan memang ada, tapi harus ada uji konsekuensi. Apakah iya memang lembaga-lembaga, kita bicara kepatuhan dulu deh. Dari kepatuhan lembaga-lembaga publik tadi, berapa persen yang patuh, berapa persen yang tidak? Bagaimana menilainya? Kan ada monitoring ya setiap tahun. Gimana? Pertama yang berkala dulu, kan ada 3 tadi. Yang berkala itu ada 3 sebenarnya yang mesti disampaikan oleh badan publik. Jenis informasinya berarti ya? Yang di berkalanya, jadi dia ada berkala setiap saat, kemudian serta-merta. Kemudian yang terakhir itu yang tidak boleh tadi yang dikecualikan. Yang di dalam di dalam berkalanya ada 3 sebenarnya. Terkait dengan profil badan publik, kemudian TUSI dan segala macamnya. Kemudian yang kedua terkait dengan program dan kegiatannya. Program, kinerja, kegiatan dan sebagainya. Yang setiap saat. Bukan, yang masih berkala. Masih berkala. Berarti itu semua harus dipampang di website atau di mana? Dimanapun medianya, boleh itu di website, kemudian aplikasi, kemudian apapun medianya. Terus yang terakhir itu, yang sering nih disengketakan ke kami terkait dengan laporan keuangan.
Nah, itu yang di informasi berkala itu 3 itu pointernya. Informasi terkait dengan keuangan ini adalah yang telah diaudit, bukan yang tahun berjalan. Tapi kalau terkait dengan kegiatan, program, kemudian pengadaan barang dan jasanya itu boleh disampaikan. Itu termasuk yang poin nomor 2 tadi, terkait dengan program, kegiatan, dan kinerja. Tapi kalau terkait dengan laporan keuangan, kalau ada masyarakat yang minta laporan keuangan Kejaksaan Tinggi Jambi, gitu. Nah itu kalau terkait dengan laporan keuangan, dan itu bunyinya di undang-undang kita itu cuma ringkasan, ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit. Kalau di Pemda itu adalah inspektorat, kalau yang vertikal dan selainnya itu adalah BPK. Contohnya misalnya kayak kita bisa lihat ada e-budgeting. Berarti itu program dari pemerintah daerah ya misalnya untuk membuka akses. Berarti itu terbuka dong? E-budgeting? Iya. Itu bagian dari informasi berkala? Bagian dari informasi berkala. Kalau e-budgeting apakah semua 11 kabupaten dan provinsi sudah melaksanakan itu? Jadi sebagai alat ukurnya, yang kami setiap tahunnya melakukan yang monitoring dan evaluasi MONEP, itu keterbukaan informasi publik. Untuk kabupaten kota sampai hari ini dari 11 memang 1 kabupaten yang masih, yang hasil 2024 kemarin 1 yang masih kategori cukup informatif. Jadi yang informatif itu 10 sudah informatif, tapi acuan kita memang kuesioner. Pengisian kuesioner dari indikator-indikator, ada 5 indikator. Kalau pemerintah provinsi bisa nggak sebenarnya sekarang nih masyarakat nih kalau mau ngecek e-budgeting, lihat RAPBD berarti ya? APBD-nya provinsi, apakah harus bisa diakses dong? Harusnya? Mestinya harus bisa diakses karena itu adalah informasi yang terbuka untuk publik. Kemudian bukan hanya e-budgetingnya saja, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, termasuk pengawasannya. Itu konsepnya itu. Kalau kegiatannya, tapi kalau kegiatannya untuk kegiatan yang sedang berjalan itu juga kita masukkan ke MONEP kita itu. Nah, untuk lembaga vertikal, Kejati salah satu juga yang kita undang kemarin dan ikut kegiatan MONEP kita, alhamdulillah sudah meraih informatif. Jadi 90 nilainya. Kita sudah berkunjung juga, ada PTSP-nya, kemudian ada channel-channel yang lain untuk menyampaikan informasi tadi. Tapi memang itu tadi, kalau terkait dengan informasi yang menghambat proses penegakan hukum itu memang termasuk informasi yang dikecualikan, tertutup. Bang Nopi, bisa disampaikan gimana tipsnya? Wah, bisa dapat predikat. Kan predikatnya susah loh ini. Ada tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju, dan informatif. Ini paling tinggi nih. Wah, ini luar biasa berarti Kejaksaan. Gimana Bang ngelolanya? Tipsnya, karena tidak semuanya loh. Semua lembaga mau membuka diri. Ya, terima kasih Bang Faris. Saya mau bilang tips. Bisa juga Pak ya, karena pertama kali Kejaksaan berpartisipasi, kemudian bisa mencapai itu. Tapi sebenarnya sederhananya begini Bang Faris, ini kan masalah kepatuhan kita sebenarnya terhadap ketentuan yang telah Apakah memang karena ini aparat hukum sehingga harus memberikan teladan gitu, ada beban tersendiri gitu? yang namanya kewajiban mau tidak mau, karena ini diatur oleh undang-undang. Dan sebagai lembaga vertikal tentu kami berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang. Nah, tipsnya apa saja? Tapi nanti menjawabnya. Kita lihat dulu. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kembali lagi di Jambi Bicara, tema kita hari ini adalah keterbukaan informasi publik di bidang hukum di Provinsi Jambi. Kita lanjutkan dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741663385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya sapa dulu penelpon yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore juga, Pak Rizie. Ya, Pak, silakan. TVRI yang saya hormati. Silakan Pak Yudi, ditelanai. Yudi. Baik.
Terima kasih Bung Parizi atas waktu yang singkat. Ya. Saya sapa dulu Bung Parizi. Ya. Pertama sahabat saya Bung Ahmad Taufik Helmi, SPM, SOS. Siapa? Ya. Di Tua KIP masih saat ini di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan sehat, gula darahnya terkontrol. Yang kedua ada Bapak Novi. Ya. Ini agak asing, jarang di TPRI, SMH, Bapak Novi SMH, asisten. Terima kasih Pak Yudi. Yang asisten daripada intelijen ya, Kejati Jambi. Siap. Didampingi Bung M. Ali Rahman, SMH, Ketua Komisi Pengawas Advokat Paradi Jambi. Jadi saya hanya ingin mendorong saja, karena lembaga swadaya yang saya pimpin dan saya publik ini sudah pelopor keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi. Nah kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik, juga termasuk lembaga hukum seperti Pak Taufik katakan tadi. Jadi dia badan publik dari segi yudikatif yang dibiayai oleh negara. Itu undang-undang. Jadi penyelenggara negara publik bidang hukum. Jadi tidak hanya mengeluarkan kebijakan hukum saja untuk masyarakat, akan tetapi ditekankan termasuk pelayanan hukum kepada masyarakat, juga keterbukaan informasi dalam implementasi kerjanya di bidang hukum. Jadi ada 3 macam. Tadi kan sebelum saya masuk pertanyaan Pak Parizi, mohon maaf. Ya. Tadi kan dibahas persoalan terbuka dan tertutup. Ya. Kalau yang tertutup dalam undang-undang itu jelas sudah diberlakukan ke semua penyelenggara publik, termasuk penyelenggara publik hukum. Yang tertutup ya rahasia negara, seperti rahasia negara di bidang hukum, rahasia jabatan penegak hukum itu sendiri. Jadi juga ada di bidang hukum menyangkut masalah rahasia hukum, misalnya inisial orang sebelum terjadi tersangka, tidak bisa, yang parinci harus ada disingkat. Jadi itu termasuk yang tertutup. Nah, tapi terus terang apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan sampai detik ini ya, persoalan hukum itu dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi ya, antara lain satu, penegakan hukum masih tebang pilih, mencari keadilan apalagi untuk wong cilik ya atau miskin, ini ranah advokasi ya masih sulit, mahal. Masih terjadi hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah 3 persoalan ini kan masih berseliweran. Jadi pertanyaannya ya menurut saya singkat saja, something wrong. Ya artinya mungkin ada yang salah. Nah apa yang salah mohon dapat dijelaskan sore hari ini. Publik itu menunggu. Nah mungkin bagi advokat ini kan sekarang zaman Prabowo banyak diskon. Jadi mohon ini diimplementasikan. Diskon ini, diskon itu. Membela miskin, membela rakyat. Coba misalnya advokat pengacara itu kan harusnya memang misalnya dia 3 menyelesaikan bayar, ya 1 gratis. Kebijakan dong dikeluarkan. Sehingga itu disebut dengan ikut serta membela negara ini. Jadi tolong itu untuk advokat khususnya. Tidak ada ruginya kok. Malah itu menaikkan rating. Ada gratisnya. Maka lembaga hukum di Unja itu katanya gratis tapi tetap bayar. Ya saya rasa itu saja karena time is out, ya waktu saya sudah habis sih, time is out-nya ya. Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dijawab 3 persoalan tadi yang menjadi persoalan yang terus terjadi di tengah masyarakat. Jadi jangan kita bersembunyi di belakang layar gitu, padahal persoalannya terus menggelintir, menggulir. Gitu. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Yudi di Tranai. Saya berikan kesempatan ke Bang Nopi dulu untuk merespon, kemudian nanti dari advokat juga merespon tadi ya. Silakan Bang Nopi.
terkait dengan tebang pilih tombol ke atas tadi. Terima kasih ya Pak Yudi. Ini mewakili masyarakat. Saya percaya keresahan beliau kan melihat dari kondisi yang ada. Namun demikian, prinsipnya Kejaksaan Tinggi melakukan semua proses hukum tentu didasarkan dengan fakta-fakta. Nah, fakta-fakta itu kemudian nanti akan menjadi diuji ketika kita membawa ke pengadilan. Artinya, katakanlah misalnya suatu perkara pidana melalui proses penyidikan, kemudian bergulir menjadi proses penuntutan. Kalau dikaitkan dengan informasi publik, maka ketika di pengadilan maka menjadi informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh semua pihak. Nah, dalam hal ini tentu Kejaksaan Tinggi Jambi khususnya kami melakukan proses penegakan hukum sekali lagi bukan berdasarkan asumsi tapi berdasarkan fakta-fakta. Fakta-fakta itu diperoleh tentu dari pembuktian. Nah, dalam kesempatan ini tentu menjadi harapan kami masyarakat pun boleh melakukan kontrol, melakukan monitoring terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan bukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi saja tapi kejaksaan-kejaksaan negeri di wilayah. Nah, karena itu sekali lagi kami pada kesempatan yang baik ini kami berterima kasih untuk setiap masukan yang disampaikan dan ini tentu menjadi pemicu bagi kami untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Harapan kami tentu melalui kegiatan seperti ini kami dapat mendapatkan informasi atau masyarakat tersosialisasi bahwa di kejaksaan tersedia layanan untuk pengaduan masyarakat. Oke, ada layanan pengaduan? Kami mempunyai layanan pengaduan, misalnya untuk layanan pengaduan masyarakat berkaitan dengan terjadinya dugaan tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Tetapi juga kami juga memiliki layanan pengaduan apabila ada oknum kejaksaan yang dalam melakukan tugas kemudian bertindak di luar atau menyalahgunakan kewenangannya. Nah, kami mempunyai layanan demikian juga. Apa itu layanannya Bang? Bisa diinformasikan? Kalau layanan pengaduan masyarakat bisa dilakukan tertulis, bisa kemudian mendatangi PTSP. Harus datang atau bisa online? Melalui sebenarnya ada beberapa formulir misalnya? Jalur bisa melalui kalau secara nasional kan ada SPAN lapor. SPAN 4 ya. Ya, SP4 lapor. Ya. Kemudian secara di media sosial kami bukan tersedia baik di IG maupun di website X, barangkali bisa menyalurkan atau kami memandang aksi-aksi unjuk rasa juga itu bagian dari sebenarnya penyaluran atau penyampaian informasi kepada kami. Oke. Baik, Bang, ada sedikit pertanyaan sebelum ke Bang Ali. Kan kejaksaan berarti melakukan penuntutan atas penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian. Di antaranya. Ya, tapi ada juga kejaksaan yang bisa melakukan penyidikan sendiri. Ya. Nah, itu kasus-kasus apa aja, Bang? Yang boleh melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri? Ya, barangkali secara prinsip misalnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, misalnya dalam hal ini terbatas pada penanganan perkara tindak pidana korupsi. Nah, itu kami kejaksaan berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, kemudian melakukan penuntutan. Khusus hanya tipikor? Tindak pidana korupsi. Ya, kalau tindak pidana umum ada kepolisian, ada dari PPNS, ada kemudian dari penyidik bea cukai. Jadi melengkapi berkas dari pihak kepolisian tadi ya, kemudian diserahkan ke kejaksaan. Apabila belum lengkap, dikembalikan. Ya, dikembalikan. Kemudian apabila sudah lengkap, tentu kami membawa ke pengadilan sekali lagi untuk diuji di pengadilan. Oke, baik. Saya Bang Ali minta direspon tadi Pak Yudi. Iya, seperti kata Pak Yudi tadi, sepertinya Pak Yudi terkesan melihat kalau orang pakai advokat itu mahal gitu ya. Padahal tidak demikian itu sebenarnya. Oh gitu. Tidak berapa demikian. biayanya Bang? Itu variatif. Ya. Di dalam undang-undang advokat itu bukan sekedar biaya, dia pun membela itu atas keyakinan juga.
Jadi nggak bisa dipaksa juga kan, misalnya ini harus dibela, dia ada keyakinan juga, didasarkan itu. Boleh menolak ya? Boleh menolak, tapi didasarkan keyakinan ya, dalam artinya melihat perkaranya gitu. Jadi pada prinsipnya advokat itu juga mau on the track, jadi jalan yang lurus juga gitu kan, tidak mungkin membela perkara yang sudah jelas, misalnya ya perkara-perkara narkoba seperti sekarang kan yang terlalu. Bisa kita berikan bantuan ketika kita mengetahui ada celah-celah yang meringankan misalnya. Tapi seperti kata Pak Jaksa tadi, ada fakta-fakta itu sudah jelas dia membawa barang itu, ya mungkin itu ada ukuran-ukuran hukumannya kan gitu kan. Jadi, nah kembali ke masalah seolah-olah advokat itu mahal itu enggak juga. Jadi sebenarnya setiap yang berinisial lembaga bantuan hukum itu sudah jelas gratis. Ya. Kan ada undang-undang lembaga bantuan hukum. Kalaupun dibayar itu ada lagi negara yang membayar, ya pro deo istilahnya itu Pak ya. Jadi tidak profesi advokat itu seolah-olah mentereng gitu ya. Terus apa bayarannya mahal enggak? Mungkin dalam hal tertentu barangkali ya, tapi ada seperti di Pradi punya pusat bantuan hukum Pradi. Silakan datang kalau ada. Di mana kantornya itu Bang? Semua masyarakat boleh datang? Di kantor, di sebelah kantor Pak Sahlan ya sebetulnya. Sekarang di daerah, bisa dijadiin Google Map, daerah Sipin sana 16 itu ya, ke sana itu ya. Jadi apa namanya, datang minta bantuan, kita punya pusat bantuan hukum itu, Pradi itu punya. Jadi bukan semuanya seolah-olah advokat itu baru mau membela siapa yang bayar gitu. Tidak demikian. Apalagi sekarang profesi advokat itu anggotanya udah banyak sekali gitu. Malah ada yang nyeletuk banyakkan pengacaranya daripada perkaranya sekarang. Ada yang berseloroh gitu ya. Nah, jadi ada uji uji ada. Ini ya kalau jadi advokat ya? Ada. Jadi ada PKPA-nya. Ada PKPA-nya ya, pendidikan khusus profesi advokat, kemudian dia diuji. Ya ada yang nggak lulus gitu. Ya yang lulus. Zaman saya 50% nggak lulus gitu. Nah itu kan. Jadi bukan hanya Pak Yudi, semua masyarakat kalau ada hal yang perlu diberi bantuan hukum, silahkan ke pusat. Terkait dengan persoalan tadi tebang pilih, tumpul ke atas. Sebagai advokat merasakan itu juga? Ya relatif ya, ada juga sebenarnya. Tapi ini kan sudah menjadi isu nasional ya. Saya kira memang ada yang kita temui seperti itu. Tapi kan kita sebagai advokat terus melakukan upaya hukum gitu ya. Misalnya advokat boleh melaporkan pihak-pihak penegak hukum lain. Dia ada kan jalurnya seperti kata Bapak tadi, ada jalur. Kami juga suka juga ada yang melaporkan ketika kami melihat penegak hukum dari satu institusi pemerintah yang dibayar oleh pemerintah, digaji, dia tidak on the track misalnya, tidak di dalam real dalam tugasnya, ya kami laporkan. Nah persoalan apakah direspon apa enggak, nah itu ya kita itu kembali ke tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nah itu. Oke. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Tadi kan Bang Nopi menyampaikan terputus karena ada menjawab pertanyaan dari Pak Yudi terkait dengan kembali lagi ke tema kita hari ini ya, kembali ke tema tentang tips-tips untuk lembaga publik mendapatkan predikat informatif. Ya, makasih Bang Faris. Ini Kejaksaan Tinggi Jambi memang kemarin baru pertama kali mengikut berpartisipasi dalam Monef yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi, dan kami termasuk menjadi salah satu lembaga yang dapat predikat informatif menurut saya, karena kemudian kami memenuhi dari standar penilaian, kemudian kami memenuhi kewajiban yang seharusnya. Dan menurut saya karena itu menjadi satu kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka harusnya tidak susah ya? Tidak susah harusnya. Mau atau tidak mau ya, saya pikir ada di komitmen, kemauan, mau atau tidaknya ini. Tetapi memang ada beberapa hal teknis yang
secara jujur ya kami melakukan konsultasi tentu dengan pihak-pihak seperti misalnya Komisi Informasi. Artinya sebenarnya data yang ada itu sudah tersedia, cuman kemudian bagaimana ini ditampilkan atau, nah itu dah kami mendapat masukan dari teman-teman komisioner Komisi Informasi. Bang Taufik, kalau untuk Kejaksaan Tinggi yang dinilai tetap di tingkat kabupaten provinsi atau dari pusat, bagian dari Kejaksaan Agung? Iya, jadi yang Monep kita terakhir ini kemarin 2024 itu kalau yang Kejagung itu adalah ranahnya Komisi Informasi Pusat. Termasuk kalau di daerah ini kampus-kampus negeri seperti Universitas Jambi, UIN. Tapi kalau untuk cabang atau perwakilan, kalau bahasa di undang-undang itu adalah kewenangannya Komisi Informasi tingkat Provinsi Jambi. Jadi untuk tahun ini kemarin itu lembaga vertikal itu plus TPRI sama RRI antara itu ada 28 yang kita undang, hanya ada 2 yang menuju itu. BMKG sama KPID yang masih menuju informatif. Tapi untuk lembaga vertikal ini karena mereka ini kan punya aturan tersendiri langsung dari vertikal, langsung dari pusat kan. Jadi memang kalau terkait dengan keterbukaan jauh lebih baik daripada OPD kabupaten kota kemudian provinsi. Karena memang langsung dari pusat gitu. Arahan-arahannya, komitmennya langsung dari pusat itu. Kemudian termasuk juga sarana komitmen daripada pimpinannya juga. Jadi yang penting tadi ya, komitmen dari pimpinan sehingga bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Iya. Kira-kira begitu tadi. Karena sebenarnya kok sesungguhnya keterbukaan informasi ini bukan untuk Komisi Informasi, tapi untuk badan publik itu sendiri. Bukan untuk kami Komisi Informasi. Ketika dia terbuka, otomatis katakanlah orang itu tadi mau melaporkan salah satu jaksa, ini channelnya, ini kanalnya, ini. Jadi mereka nggak mesti langsung, pokoknya kami mau ketemu Wakajati, kami mau ketemu Kejatinya. Nggak belum seperti itu. Anda membutuh apa? Anda butuh terkait informasi ini ya, kebagian ini, PTSP contohnya. Itu levelnya tadi sampai ke batas Wakajati ya, kalau di Kejatinya. Nggak semata-mata mau ketemu sama pimpinan badan publik itu. Mohon maaf ya, kawan-kawan kadang-kadang seperti itu. Kami maunya ketemu dengan kepala dinas ini. Padahal yang diminta itu cuma data SMA. Contohnya kalau di Diknas ya, cukup ke bidang SMA. Atau cukup ke PPID-nya tadi kalau PPID-nya jalan. Baik. Masih ada waktu lagi, satu segmen lagi kita sudah dulu. Bisa tetap di Jambi Bicara, kita kembali saat lagi. Kembali lagi di Jambi Bicara dan kita masuk ke segmen terakhir. Saya ke Bang Ali Rahman terlebih dahulu. Dari Keterbukaan Informasi Publik di bidang hukum tadi, kira-kira kesimpulannya apa Bang yang ingin Abang sampaikan, baik ke lembaganya maupun ke masyarakat? Ya, kalau bagi kami kan sebagai profesi advokat itu kan memberikan pembelaan terhadap klien kami ya. Berarti seluruh rakyat Indonesia yang memerlukan bantuan. Nah, kami sangat memerlukan data-data itu, terutama di antara yang terkait dengan masalah hukum tadi. Jadi kami harapkan tidak ada lagi istilah tunggu ACC pimpinan. Saya kira nggak perlu. Dari sekarang mereka pelaksana tugas ini tadi bisa mengidentifikasi mana yang boleh apa enggak. Ya enggak. Misalnya kan saya bertanya terkait dengan data yang kita perlukan. Padahal ada di instansi itu. Saya kira nggak perlu lagi. Karena advokat tadi sudah dijamin di pasal 18 tadi. Itu sudah melunturkan yang lain menurut saya. Apalagi malah kita kan nggak publik, terbatas. Tapi kita membela publik. Nah, dan bisa disengketakan ya, Bang Taufik ya? Iya, bisa disengketakan. Bisa nanti saya lapor. Tadi belum dibahas, tapi waktunya udah habis. Tapi dapat disinggung, silakan sambil closing. Kalau mau sengketa gimana caranya? Memang di kita itu kalau ketika tidak dapat informasi, mereka mengajukan informasi ke badan publik, itu
berikutnya dalam waktu 10 plus 7 hari mereka bisa membuat surat kedua ke atasannya, ke atasan PPID. Kalau ke Jati tadi berarti ke wakanya gitu. Kalau tidak juga direspon dalam waktu 30 hari, baru bisa disengketakan ke Komisi Informasi. 30 hari ya? Iya, kalau tidak ada respon. Tapi kalau direspon dalam waktu 14 hari, kalau tidak puas juga bisa disengketakan ke Komisi Informasi. Nah, sejauh ini memang persoalan yang terjadi, kalau di Jambi ya, kebanyakan adalah badan publik itu tidak membalas atau merespon terkait dengan permohonan informasi ke badan publik itu. Kalaupun merespon itu tidak puas terkadang kawan-kawan yang memohon informasi. Kemudian kalau untuk lembaga vertikal cukup bagus, katakanlah seperti yang BPN tadi, dia membalas surat ini, membalas surat mengatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi itu adalah informasi dikecualikan. Tapi kami tetap boleh mengajukan ke Komisi Informasi. Baik. Terakhir nih, Bang Nobi, silakan kesimpulannya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Pada saat ini kami mau menyampaikan bahwa prinsipnya Kejaksaan Tinggi Jambi sangat terbuka kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Tapi sekali lagi tentu catatannya pada beberapa informasi yang memang harus dikecualikan atau dirahasiakan tentu harus melalui prosedur. Ada prosedur. Sebenarnya prinsipnya Kejaksaan terbuka untuk dapat memberikan informasi. Namun demikian ada prosedur yang harus ditaati, bukan oleh SOP kami sendiri, tapi oleh undang-undang yang mewajibkan. Nah, tentu kepatuhan kita terhadap undang-undang ini menjadi penting. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nobi, terima kasih Bang Taufik dan Bang Ali sudah hadir dan memberikan banyak tadi informasi tentang keterbukaan informasi publik di bidang hukum. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.